Saya katakan Serius nih? itu. Iya. Ini kalau kena cido tadi. Iya. Kenapa? Banyak kan hal-hal yang seperti Wah, ini itu. bisa Karena dibuktikan uang atau ini tadi? kan diasumsikan begini. Kekuasaan. Nah, ini bisa Penguasa. dibuktikan tadi kalau suatu saat ini video ini Loh, viral. buktinya sekarang misalnya dengan kasus-kasus yang viral saat ini. Dengan kasusnya Joko Chandra misalnya. Joko Chandra, Berapa oke. banyak yang terlibat aparat Bahkan aparat jenderal bintang 1 ya. Iya. Ini ada indikasi penyuapan dan lain Oke, sebagainya. tapi jatuhnya oknum ya. Oknum. Makanya kan inilah yang terjadi di masyarakat kita. Oke. Jadi sepanjang kita tidak bisa menghadirkan keadilan dari diri kita sendiri, jangan kita mengharapkan mendapatkan keadilan dari orang lain. Sebenarnya apa keadilan itu, Bang? Keadilan itu memberikan sesuatu kepada seseorang terhadap porsinya. Kalau porsinya dia bayar, adil kan, dia keluar duit. Begini, keadilan itu seperti contoh. Kita di rumah punya anak. Oke. Ketika anak mau berangkat sekolah, ada misalnya ada 3 beradik. Yang satu SD, yang satu SMP, satu SMA. Oke. Kita kasih uang misalnya tiap anak Rp5.000. Oke. Adil nggak kita? Tak adil. Kenapa tidak adil? Karena kan berbeda usia, berbeda umur, terus berbeda kebutuhan. Nah, itulah yang saya katakan keadilan itu harus sesuai porsinya. Oke. Mungkin menurut hukum sudah sesuai porsi nenek yang curi tadi sama koruptor. Nah, makanya saya katakan tadi, kalau seumpamanya keadilan itu hanya dilihat dari kacamata sekilas saja 5.000, adil kok, sama-sama 5.000. Secara nominal ya. Nominal. Tetapi kalau kita lihat kebutuhan, apakah anak SD yang kita kasih uang jajan 5.000 itu sama kebutuhannya dengan SMA tadi, SMA SMP yang lebih besar. Yang lebih besar itu. Oke, sekarang saya pengen nah ini kalau kita bicara seperti itu berarti kan hukum tidak bisa disamaratakan. Seolah-olah seperti itu. Nah, kan tadi kita bicara dalam konteks umum keadilan. Oke. Tetapi kalau kita bicara masalah konteks hukum keadilan, kalau misalnya di situ sudah dikatakan minimal misalnya, diancam minimal 5 tahun. Oke. Iya kan? Maka hukuman yang dijatuhkan vonis yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak boleh di bawah 5 tahun sebenarnya. Tak boleh. Tak boleh. Tetapi ada beberapa kasus. Bisa di bawah itu? Iya. Ada yang di bawah itu. Apa pertimbangannya? Nah, itu kan kita tidak tahu. Kenapa itu bisa terjadi? Sebagai advokat Abang tak tahu itu ya? Karena itu hak bukan, dari bukan ranah kita. Bukan wewenangnya. Bukan wewenang kita. Oke. Dan kita tak boleh tahu. Melihat fakta itu ada. Dan kita tak boleh tahu kenapa dijatuhkan seperti itu. Sebenarnya kita bisa saja. Bisa saja mengetahui, masyarakat yang memahami itu bisa melakukan protes. Tapi kan di dalam proses hukum itu ketika kita tidak sepakat dengan vonis yang dijatuhkan oleh hakim, ada proses banding, ada proses kasasi untuk menguji lagi apakah putusan itu sudah sesuai dengan aturan atau belum. Kalau dibanding, apakah kita bisa menang? Relatif juga. Kebanyakan? Kalau kebanyakan ya kita tidak tahu substansinya. Makanya kan kita mencari keadilan itu harus sesuai dengan fakta dan bukti yang kita ajukan. Oke. Benar kita sekalipun kalau bukti-buktinya tidak mendukung, kemungkinan kalah akan terjadi. Bisa terjadi ya. Tetapi kalau kita pun bersalah, kalau bukti-buktinya kuat menyatakan dia tidak bersalah, mungkin bisa selamat. Iya. Meskipun sebenarnya salah. Iya. Itu hukum, Bang. Iya. Sebenarnya gitu. Makanya kan tergantung semua pembuktian. Artinya begini. Saya pernah menangani satu kasus. Oke. Satu kasus yang saya menganggap itu adalah kasus rekayasa pembunuhan ini. Memang sengaja dibuat. Maksudnya kasus rekayasa ini apa nih? Dianggap mereka sebagai pelaku misalnya. Padahal bukan. Misalnya. Pernah ada. Pernah ada itu. Nah, ternyata dalam proses peradilan klien saya bebas. Karena kita bisa membuktikan. Bang, supaya penonton kita ini jelas, maksudnya di sini rekayasa pembunuhan, misal nih, yang bunuh nih Fahriansah nih, si Gapua. Tapi yang dituduhkan saya. Dan itu ada bukti gitu. Ada bukti, artinya ada alibi yang bisa kita buktikan bahwa si pembunuh bukan si A, tetapi orang lain. Orang lain ini siapa? Itu kepentingannya jaksa untuk membuktikan. Bukan kepentingan pengacara lagi ya? Pengacara lagi. Porsi kita adalah membela kepentingan si klien kita, bahwa sebenarnya memang bukan dia pelakunya. Kan seperti itu. Kalau bicara tadi membela kepentingan klien, terlepas dia benar atau salah, bisa?
Jadi begini, ini yang harus kita luruskan. Jadi pengacara itu sebenarnya bukan membela yang bayar, meskipun kita dibayar berdasarkan profesi kita. Oke. Menang kalah, kita bukan mencari kemenangan. Kita luruskan dulu nih, Bang. Kan tadi kita bicara tentang membela yang bayar. Ya. Kan membela yang bayar. Artinya tadi Bang Faisal katakan kita dibayar berdasarkan profesi. Ya. Oke, selanjutnya secara teknis kerjanya? Tidak semua perkara itu kita juga menerima honorarium. Anggaplah bahasa lainnya duit ya. Ya. Tidak semua perkara juga kita terima honor itu. Okay. Ada tadi kita bicara dengan hati nurani. Ada perkara-perkara tertentu yang memang kita free. Oke. Itu ada perkara prodeo. Dan setiap pengacara, setiap advokat di dalam undang-undang itu wajib menangani kasus-kasus prodeo. Kalau kita melihat ada rasa keadilan yang harus kita kedepankan di situ, kita harus bisa menangani perkara itu tanpa bayar. Tanpa bayar. Oke. Ya, jadi artinya tidak semata-mata kita membela yang bayar. Yang bayar. Tetapi kita itu adalah membela kepentingan. Bukan kepentingan hukum si tersangka dibayar untuk membela kepentingan. Iya. Bukan membela betul atau salah. Bukan membela kesalahannya. Kalau memang dia sebagai pembunuh, misalnya, kita tidak bisa membenarkan. Ini dia pembunuh, ini ada buktinya. Ya. Ada bukti nih sekarang nih. Bukan kita membela kesalahan dia bahwa membunuh itu benar, bukan itu. Tetapi ketika dia dituduh sebagai pembunuh, melakukan pembunuhan dan terdakwa ya nih. Ya, terdakwa. Kita harus melihat dulu dari kacamata sudut yang lain. Dia melakukan pembunuhannya itu karena apa? Kalau sengaja? Apakah karena kesengajaan? Apakah karena dia keterpaksaan? Atau ada faktor lain? Misalnya, seperti tadi saya katakan, sebenarnya bukan dia pelakunya. Nah, itu yang harus kita kedepankan. Jadi kan untuk memberikan legal access ataupun hak pembelaan bagi si terduga. Nah, itulah yang kita kedepankan. Karena mungkin secara pribadi, iya, hak-hak dia. Jadi yang kita bela itu adalah hak-hak dia secara hukum. Bukan membenarkan dia. Bukan membenarkan. Ini prinsip yang salah banyak berkembang di masyarakat seolah-olah sudah koruptor dibela, sudah pencuri. Nah, sudah pencuri itu dibela. Nah, makanya kan kita punya legal standing yang berbeda. Jaksa sebagai penuntut umum harus membuktikan kesalahan-kesalahan daripada orang yang dituntut. Kalau pengacaranya? Tersangka atau terdakwa. Tetapi kalau pengacara atau advokat, dia sebaliknya, bagaimana bisa membuktikan bahwa hal-hal yang dituduhkan oleh jaksa itu tidak tidak benar secara material misalnya, karena ada alasan-alasan lain yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh jaksa misalnya selaku penuntut atau mungkin ada bukti yang terlalu memberatkan mungkin. Ya, itu akhirnya itu harus kita berikan hak untuk pembelaan, karena itu yang mengatur adalah undang-undang, bukan lawyer yang minta. Kamu ada perkara ya, pakai saya aja, bukan. Tetapi misalnya Ini nampaknya ini nampaknya seru nih pembahasan tentang hukum di Indonesia. Karena memang sepertinya kalau kita bilang kita krisis keadilan mungkin ya. Kita sambil makan roti. Boleh, silakan. Gitu ya. Saya lanjutkan. Jadi ketika misalnya ada seorang yang dituduh melakukan tindak pidana, kemudian kita maju sebagai lawyernya, kita harus melihat sisi yang mana yang harus kita lakukan pembelaan. Kalau memang nyatanya dia bersalah, dia juga tidak ada bukti-bukti yang bisa meringankan dia, kita sebagai lawyer juga harus fair sebenarnya memberikan pertimbangan kepada klien kita. Ikuti persidangannya, kamu harus tetap bertanggung jawab. Itu sebagai lawyer yang profesional, bukan mencari-cari celah bagaimana ini membebaskan. Itu yang salah sebenarnya. Itu kita malah menjauhkan dari rasa keadilan. Ya. Malah menjauhkan. Menjauhkan. Tetapi tugasnya berat tadi. Sebagai lawyer itu bukan hanya semata-mata, yang penting saya dibayar, masalah nanti kamu vonis bersalah atau tidak bukan urusan saya. Tapi bukan tidak, pekerjaan kita bukan sampai di situ, bukan. Tetapi bagaimana pertanggungjawaban kita ketika kita menangani kasus itu, kita bukan hanya bertanggung jawab kepada klien yang sudah memberikan kuasa kepada kita,
tapi secara pribadi kita juga harus bertanggung jawab sama yang di atas. Masya Allah. Urusan akhirat Nah, urusan akhirat. Ada dunia, makanya, ada akhirat. Iya. Nah, ini yang berat. Bang, ya? Bisa tidak tanpa diberi kuasa apa membela seseorang? Tidak bisa, karena setiap lawyer bertindak untuk dan atas nama kliennya itu berdasarkan surat kuasa. Meskipun sehebat-hebat apapun abang, iya. Kalau kliennya tidak memberikan kuasa, nggak boleh. Tak boleh. Misalnya kita tahu nih ada kasus pembunuhan, terus saya di luar. Meskipun abang punya bukti. Kalau kita punya bukti, kalau kita tahu ada suatu kejadian tindak pidana, malah kita yang harus melaporkan ya. Nah, seperti bisa itu. Dibantu melalui itu saja. Iya, tidak bisa membela sebagai pengacara. Kalau membela sebagai pengacara, dasar kita adalah surat kuasa. Oke, kalau tanpa itu tak bisa. Tidak bisa. Artinya karena kita bertindak untuk dan atas nama. Artinya tidak ada arti seorang penguasa tanpa seorang pengacara tanpa surat kuasa. Begitu surat kuasa dicabut, di situ juga berhenti. Habis hak kita untuk membela dia. Oke, meskipun sudah dibayar. Meskipun sudah dibayar. Oke, atau meskipun belum dibayar. Meskipun belum dibayar, tetapi kan ada secara moral, beban moral kita, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Karena surat kuasa itu kan sebenarnya pemberian kuasa kepada, tidak hanya semata-mata pemberian kuasa si A kepada lawyer. Oke. Tetapi di situ ada juga beban kewajiban, hak dan kewajiban. Ketika saya sebagai klien menguasakan perkara saya kepada seorang lawyer misalnya, maka saya harus membayar. Ini disebut komersil tidak? Tidak. Hukum bisa dikomersilkan? Bukan hukum dikomersilkan, tetapi kan kita jasa. Oh, jasanya dikomersilkan? Jasanya. Oke, kita jasa dia. Lawyer itu kan profesi yang pelayanan jasa hukum. Berarti lawyer dengan MC sama? sama jasa. Kalau dari segi profesi sama-sama jasa. Sama-sama jasa. Jadi kalau misalnya jasa dokter. Oke. Ya bukan gaji dokter kan? Bukan gaji dokter, betul. Tapi jasa dokter. Sama lawyer juga seperti itu. Adalah honorarium ini. Dan bahasanya honorarium ya? Besarnya honorarium itu tidak ada standarisasi dan itu sama sekali tidak ada. Tidak ada. Itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak saja. Apakah tidak ditentukan dengan besarnya suatu kasus? Takkanlah itu tinggal pertimbangan kita saja. Karena kan begini. Misalnya ada klien datang, Pak, saya punya perkara bla 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 bla. Sebagai seorang lawyer, saya sudah tahu bisa memastikan bahwa penanganan kasus ini akan melibatkan A, B, C, D. Upayanya yang akan dilakukan A, B, C, D misalnya seperti itu kan. Nah, itulah yang bisa kita pertimbangkan sebagai dasar untuk kita mengajukan kepada klien bahwa saya layak untuk dibayar sekian terhadap perkara ini. Artinya kan tidak sama membela yang maling ayam dengan maling duit negara kan? Tidak. Oke. Tapi itu kembali ke kesepakatan ya. Iya. Bisa jadi misalnya saudara abang nih yang maling duit negara. Ya. Bisa aja tanpa dibayar kan? Bisa. Bisa ya. Berarti tergantung kesepakatan. Tergantung ini. Kesepakatan kita berkawan. Misalnya seperti itu. Bang, saya tak ada duit. Saya minta abang ini. Kalau saya sepakat, kita ini selesai. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dicurahkan dalam surat kuasa. Terbitkan surat kuasa. Seorang pengacara yang terkenal, salah satunya O.C. Kaligis. Ya. Selanjutnya yang paling menggeramkan publik Indonesia adalah Fredrik. Siapa? Fredrik kan? Yang benjol. Oh ya. Fredrik. Ya. Itu kan kalau bisa kita katakan pengacara berbohong. Ya. Boleh tidak pengacara berbohong? Sebenarnya begini. Ada tadi bicara lagi dengan kode etik. Oke. Sepanjang dia untuk membela kepentingan klien, ya ada hal-hal yang tidak bisa dia sampaikan ke publik. Kalau kita bicara secara gamblang, boleh tidak pengacara itu berbohong? Boleh untuk kepentingan klien. Boleh ya? Untuk pembelaan kepentingan klien. Itu hukumnya klien. Sah? Sepanjang, makanya tadi saya katakan di dalam kode etik, sepanjang untuk pembelaan kepentingan klien, dia boleh. Sekalipun salah di mata hukum? Karena prinsipnya tersangka itu punya hak ingkar. Ingat, tersangka itu sekalipun di dalam pengadilan dia punya hak ingkar. Tetapi bagaimana kita sebagai lawyer bisa mendorong. Jangan sampai meskipun dia sebagai pelaku, kita dorong dia untuk udahlah tuh ngaku. Bukan. Kalau dia semakin tidak ngaku, semakin berat ancaman. Karena tidak kooperatif ya. Tidak kooperatif. Tetapi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada klien, itu yang lebih penting prinsipnya. Seorang pengacara? Seorang pengacara. Jadi beban kita nih berat. Jadi kadang kita dianggap, Bapak nih saya bayar untuk bela saya, kok malah saya itu terkadang. Pernah terjadi, Bang? Pernah terjadi. Tapi setelah kita berikan pemahaman bahwa kasusnya seperti ini loh. Kalau kamu memang ingkar, kamu nanti akan seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Nama pun penasihat hukum. Penasihat hukum. Iya. Lawyer itu memberikan nasihat-nasihat. Kalau nasihatnya dipakai, alhamdulillah. Iya. Kalau tidak dipakai, konsekuensi semuanya ada pada klien sendiri. Oh, tidak. Makanya klien itu tidak boleh berbohong kepada lawyer, sehingga penanganan perkara itu kita bisa full. Bang, apabila seorang pengacara berbohong demi kepentingan klien, apakah itu tidak mengancam profesinya sebagai pengacara? Kita melihat juga porsinya seperti apa. Bukan kita macam siapa Frederick ya? Itu macam mana? Itu kan fatal. Ya, makanya kan itu kan ada, kalau memang itu ada pidananya, kan di luar itu. Apakah itu kode etiknya menganggap itu melanggar Frederick kode dicabut etik? Ya? Saya tidak mengikuti, sepertinya iya. Dicabut ya? Iya. Kalau dia itu melanggar kode etik, maka dia berhak di ini. Ada beberapa lawyer juga yang izinnya dicabut. Ada ya? Ada. Dan begitu dicabut bisa dibalikkan lagi tak? Atau kalau dicabut dari organisasi advokatnya itu sendiri tidak kalau bisa dia beracara. Pengacaranya sendiri, lisensi pengacara? Iya, kan yang dicabut kan lisensi. Kalau sudah di lisensinya tidak bisa beracara. Meskipun dia mengaku tetap pengacara. Ya. Atau bisa ujian ulang? Dia kalau sekarang dicabut dari organisasi ini, dia ikut loncat ke organisasi lain. Oh, bisa diterbitkan. Tergantung. Nah, makanya kita ini mendorong ada satu kesatuan kode etik yang bisa mengikat semua organisasi advokat. Makanya kita minta organisasi advokat itu tetap bersatu. Oh, supaya. Tapi sudah bersatu belum? Belum. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada beberapa. Ada prakteknya ada beberapa organisasi advokat saat ini. Okay. Meskipun yang diakui sekarang secara sah oleh pemerintah, karena kemarin baru sekitar 2 minggu yang lalu itu putusan dari Mahkamah Agung memenangkan perseteruan antara 3 kubu. Dia apa yang ada di Indonesia? Pradi? Macam-macam, banyak. Oh, banyak sekali. Yang terbesar adalah Pradi. Di bawah Pradi apa lagi? Banyak lagi. Ada KAI. Oh, ada juga. Banyak. Kalau Bang Faisal di mana? Pradin. Saya kebetulan di Pradi. Ya. Ya. Nah, kembali lagi. Jadi ketika kita bicara masalah kode etik, makanya tadi kenapa ada ujian kode etik? Karena itulah yang memberikan rambu-rambu kita kepada kita sebagai lawyer, apakah pembelaan kita itu sudah sesuai koridornya sebagai lawyer atau belum? Oke, atau menyalah ya. Bohongnya itu seperti apa? Misalnya seperti itu. Kalau konteksnya bohongnya adalah untuk pembelaan yang memang bisa meringankan klien sendiri, kepentingan klien. Kalau misalnya seorang pengacara itu berbohong dan itu merugikan negara, bisa dikena pidana tak? Bisa di ini. Tetapi kan itu kembali lagi kepada moral kita. Oke. Kalau kita sebagai lawyer berbohong sebagai lawyer, kredibilitas kita juga yang dipertahankan. Oke, betul. Ya, masyarakat yang ini akan jadi seleksi alam. Betul. Akhirnya hilang sendiri. Akan hilang sendiri. Oke, Bang. Ketika Abang sedang membela klien nih, dan terbukti apa yang Abang ajukan itu ternyata salah, ada konsekuensi hukum tidak untuk pengacara? Tidak ada konsekuensi hukum. Sama sekali tidak ada. Hanya kita mendorong bagaimana bahwa dia punya hak untuk keberatan terhadap putusan yang sudah diputuskan oleh hakim tadi. Makanya ada proses banding, ada proses kasasi. Oke. Kan seperti itu. Itu yang bisa kita dorong. Karena itulah saya katakan di awal ketika klien itu datang kepada seorang lawyer untuk melakukan konsultasi, dia tidak boleh berbohong. Jangan sampai pada saat penanganan kasus di tengah-tengah ada fakta yang tidak disampaikan ke kita padahal dia sudah tahu dari awalnya. Oh, dia menyimpan nih. Akhirnya pembelaan kita tidak maksimal dong. Oke. Nah, ada yang masalah nih jadinya. Ada masalah yang sebenarnya ada pada klien kita sendiri. Oke. Dan kita boleh menarik diri. Bisa saja. Asal ada komitmen dari ini. Saya pernah seperti itu. Saya sudah sampaikan. Kalau mau saya tangani, saya selalu seperti itu. Jujur dengan lawyer. Oke. Sejelek apapun kondisinya, sampaikan. Karena kita yang sebagai lawyer yang memahami apakah ini memperberat kasusnya atau tidak. Atau bahkan meringankan. Nah, jadi berarti kita yang akan memfilter itu sendiri. Betul. Ibaratnya macam dokter lah ya. Iya. Apa masalahnya, resikonya, apa yang dirasakan, sampaikan. Karena supaya bisa tahu apa obat yang akan dikasih atau terapinya. Saya tetap akan memberikan kemungkinan terburuk dulu kepada klien. Saya selalu bukan terbaik. Bukan terbaik. Kenapa gitu? Karena nanti tak dipakai loh kalau gitu. Saya malah sebaliknya. Okay. Saya selalu memberikan resiko terberat dulu. Kalau ini perkaranya ini
bla 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 bla. Kalau ini nanti yang dipakai bla 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 bla. Sehingga semua konsekuensinya saya balikan kepada klien untuk mempertimbangkan. Mau pakai yang mana? Mau ngambil kondisi yang terburuk atau mau yang teringan? Semuanya harus kita ini kan. Ini sebagai lawyer kita harus bisa mampu menggali sejauh mana. Dan saya secara mungkin ya. Sedetail mungkin. Dan ya mohon maaf, tadi saya katakan saya sebagai lawyer dari tahun 2002 sampai sekarang hampir 18 tahun saya ini. Kita bisa mengetahui apakah ketika klien datang konsultasi seperti kita berbicara ini, klien itu sedang berbohong dengan kita bisa tahu, atau tidak, secara psikologis kita bisa tahu dari gerak tubuhnya, dari gerak matanya, dari rangkaian cerita yang dia ungkapkan, itu kita bisa tahu. Karena sebagai lawyer kita juga harus punya lihai untuk lihai kita untuk membaca si klien ini sedang berbohong. Karena kita harus bisa bertanya dengan dengan pertanyaan yang berbeda, tetapi kita tahu jawabannya itu akan sama, konsisten atau tidak dia dengan jawabannya. Betul. Karena kalau dulu saya di salah satu perusahaan ada tes psikologi namanya, itu pertanyaan berbeda tapi jawabannya harusnya satu. Nah dari situlah kita bisa membaca klien ini. Makanya saya tidak semua perkara juga terkadang saya itu bisa mau tangani. Bukan saya memilih. Kalau rezeki datang itu alhamdulillah kita. Tetapi kita akan melihat dulu psikologis orang ini seperti apa. Orang ini hanya sekedar konsultasi atau tidak. Orang ini memang benar-benar mau menyerahkan konsultasi perkara. Bayar tak? Ada yang bayar, ada yang tidak. Ya, makanya saya bilang sebagai lawyer bukan hanya semata-mata kita tentang duit ya, orientasinya money oriented. Tetapi kita melihat psikologis, kita melihat kondisi juga. Apakah kita tega misalnya melihat orang yang tidak mampu, dia mengharapkan betul-betul kasusnya itu bisa tertangani oleh orang yang misalnya memahami hukum misalnya, kemudian kita tarik misalnya konsultasi misalnya gitu. Sementara dia untuk membayar kita saja, masa dia harus misalnya menjual barang-barang di rumah dan lain sebagainya. Kemudian hati nurani kita ada unsur manusiawi juga lah ya. Berapa sih sekali konsultasi kalau normalnya? Itu saya katakan kita tidak punya rate, kita tidak punya standarisasi, tinggal tergantung kesepakatan kita. Terkadang ada yang memberikan ya seikhlasnya. Ya, kita tidak bisa menolak. Berapa itu. Paling kecil pernah didapat? Saya tidak bisa, itu rahasia perusahaan dah ya. Tidak. Bahkan yang terkecil tidak dibayar. Yang tidak dibayar. Dan saya banyak yang seperti itu. Tunggu, kita bicara. Ini kan bicara profesi. Saya rasa ini bukan rahasia perusahaan lah ya, karena bicara hati tadi, Bang Faisal, berapa terkecil yang dibayar? Kalau yang terkecil betul, saya sampaikan yang terkecil tidak dibayar. Tidak dibayar ya? Iya. Nominal terkecil. Nominal terkecil ada yang 100.000. Ada ya? Ada. Itu dalam sekedar makan atau apa. Saya tidak mematok. Betul. Yang penting kita bagaimana orang dan ini itu kan tidak melanggar kode etik tidak melanggar kode etik sebenarnya. Dan kan saya katakan tadi, kesepakatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak bisa menerima itu. Saya menerima sebagai lawyer, ya sudahlah saya anggap saya lillahi ta'ala lah ya. Iya. Dan saya nggak pernah ginilah, bukan mematok. Kita tengok pengacara besar, advokat yang besar sekali, Hotman Paris. Itu kan juga sering sebenarnya dia menangani kasus tanpa dibayar. Kalau di Jakarta kita bisa, begitu kita masuk ke kantor lawyer, Anda mau konsultasi, itu langsung ada timer di mejanya. Sekian jam saya harus dibayar sekian $100 misalnya. Sekarang apakah dengan kondisi masyarakat kita di Tanjung Pinang ini mampu kita terapkan seperti itu? Kan kita kembalikan lagi. Tapi itu kan memang sudah betul-betul fix komersil kan. Tapi kan tidak selamanya bisa kita sebenarnya mau menerapkan itu, dan itu sudah kita bicarakan di dalam organisasi Pradi sendiri, advokat sendiri, bahwa kita sebenarnya harus red. Tetapi kembali lagi rasa kemanusiaan kita, apakah setiap orang itu. Tetapi kalau misalnya kita melihat klien itu memang memiliki kemampuan secara finansial, memang kita why not Iya. Kita ini kan sekian misalnya seperti itu. Bang, untuk profesi-profesi itu memang kita harus ini. Bang, tadi bicara terkecil, tidak dibayar. Kalau bicara nominal terkecil 100.000. Ya. Nominal terbesar berapa? Itu untuk konsultasi atau untuk penanganan kasus? Konsultasi. Kalau konsultasi
Ya kalau hanya sekedar konsultasi, kadang ada yang sampai 2 juta, ada yang ya? sampai penanganan 1 kasus? juta. Kalau penanganan kasus ada yang misalnya ratusan juta. Oh sampai ya? Iya. Itu kenapa sebesar itu? Tetapi itu kan kita melihat kita tim atau tidak. Oh, dan itu tidak ditangani secara pribadi. Kita lihat berat ringannya kasus. Kan seperti itu. Dan itu kembali lagi kesepakatan ya. Antara lawyer dengan klien. Saya tawarkan sekian, dan Bapak itu sanggup enggak? Itu tidak bisa diintervensi siapapun ya? Tidak bisa. Ya, karena prinsipnya perjanjian itu kan perjanjian tuh. Betul. Perjanjian, kesepakatan. Dan bisa dituntut tidak, Bang? Kalau misalnya gini, saya klien nih, ternyata pengacara tidak menyelesaikan pekerjaannya. Bisa. Bisa. Kalau tidak tertuang di dalam hitam putih susah ya? Memang tidak tertuang, tetapi ada juga yang tertuang sebagai bentuk satu komitmen. Tetapi kembali lagi ke etika moralitas kita. Apakah kita yang sudah ditunjuk sebagai lawyer, kita mengingkari kepercayaan yang sudah diberikan? Kan kembali lagi kepada diri kita sendiri. Nah, tetapi terkadang lawyer pula yang ditipu sama klien. Ada ya? Sudah kita tanganin selesai, honor kita tak diselesaikan. Pernah? Banyak. Tetapi alhamdulillah mungkin rezeki kita tidak di sana, rezeki kita mungkin ada di tempat lain. Tapi kan menjadi suatu pahala kalau diikhlaskan. Alhamdulillah. Bang Faisal baru ditipu klien, kawan saya ditipu. Ditipu jodoh. Ditinggal pula ke Batam. Jadi itu pula. Tapi saya siap jadi lawyernya. Oh bisa. Tapi kan tidak ada sengketa cinta, Bang. Sengketa cinta. Emang ada hukum cinta? Tak ada. Hukum cinta itu kan hukum rimba. Menikah, tidak menikah, itu kan hukum rimba, Bang. Iya. Tetapi kan sedih. Bang Faisal, sebelum kita berakhir di podcast Melayu yang spesial membahas tentang hukum, karena Bang Faisal ini merupakan penggiat hukum lah ya. Bisa dikatakan ahli hukum dan beliau juga seorang advokat. Nah, seberapa parah hukum di Indonesia? Seberapa parah? Kalau sampai stadium berapa sekarang? Sekarang ini sebagai praktisi hukum, kita juga bingung dengan banyaknya aturan-aturan yang diterbitkan pemerintah, dan itu banyak yang bertolak belakang dengan aturan-aturan yang sebelumnya ada. Oh gitu? Iya. Akhirnya ada beberapa aturan itu yang berseberangan. Seperti banyak? Itu. Ada beberapa banyak. Oh. Ya, nah inilah yang harus diluruskan. Makanya saat ini pemerintah sedang mencoba untuk melakukan program Omnibus Law. Seperti itu untuk menyatukan itu semua. Ada tidak undang-undang titipan? Undang-undang titipan dalam misal saya ini anggota legislator. Ya. Saya buat sebuah produk hukum yang menyelamatkan seorang legislator. Nah, itu yang saya katakan tadi, kenapa salah satu pertimbangannya mungkin ya. Kenapa rancangan undang-undang KUH pidana itu sampai dengan hari ini, dari tahun 85 kalau tidak salah. Sampai sekarang? Sampai saat ini tuh belum disahkan juga. Belum selesai pembahasannya. Sudah berapa presiden? Kenapa? Wajar. Yang membuat peraturan perundang-undangan itu adalah lembaga legislatif. Legislatif. Isi dari legislatif itulah adalah orang-orang politik. Iya, pasti penuh kepentingan. Orang-orang politik adalah orang-orang yang penuh kepentingan. Kalau kepentingannya bisa terakomodir, mungkin undang-undang itu akan melaju. Lolos dalam pembahasan. Tetapi kalau itu mungkin merugikan pihak-pihak tertentu ataupun golongan atau kelompok atau warna tertentu, itu akan terhambat. Berarti hukum tebang pilih dong. Nah, itu kan tadi sudah kita bilang, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu sudah mutlak. Ya memang praktiknya seperti itu. Kita banyak kan. Kita tertulisnya tidak ya. Kalau kita membaca surat kabar, kita membaca di media saat ini, kan banyak kasus-kasus terjadi sehingga masyarakat pun menjadi pesimis terhadap penegakan hukum. Nah, ini kan harus kita benahi bersama. Dan itu juga harus menjadi komitmen bukan hanya penegak hukum saja, tetapi juga masyarakat. Terkadang kita juga sebagai bagian dari aparat penegak hukum juga bingung terhadap masyarakat ini. Masyarakat maunya seperti ini, padahal di aturan hukumnya tidak bisa.
kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, masyarakat memiliki pemahaman yang sendiri juga. Bang, hukum adat lebih dulu atau hukum negara lebih dulu? Hukum adat itu menjadi kekayaan hukum nasional kita sebenarnya. Oh, oke. Karena ada 6 ya di negara kita ini. Hukum ya. nasional menghormati keberadaan hukum adat itu sendiri. Tapi makanya, bisa tidak dianggap hukum adat ini? Di dalam sebuah tidak dianggap. Dalam sebuah hukum peradilan. Adat hanya berlaku bagi masyarakat adatnya saja. Contoh misalnya, ketika masyarakat adat Dayak menghukum anggota klannya dengan hukum adat, kita tidak bisa mengintervensi. Meskipun karena dia hidup di dalam karena mereka hidup di dalam kelompok adat, komunitas adatnya sendiri. Meskipun itu melanggar HAM. Kalau melanggar HAM itu berbeda lagi ya. Berbeda lagi. Tapi saya rasa tidak banyak juga hukum adat yang melanggar HAM lah. Sekarang kan sudah menyesuaikan. Betul. Ya, sudah mungkin karena zaman ya, perubahan zaman dan mereka juga sudah banyak terbuka dengan dunia luar. Kalau dulu iya, masyarakat itu kan tertutup dia dengan dunia luar karena pemerataan pembangunan yang juga belum merata, akses untuk masuk ke suatu desa sulit, itu ya? Komunitas adat itu sangat sulit. Tapi kalau sekarang kan sudah bisa terhubung, bahkan masyarakat yang dulunya hanya berpakaian adat minim misalnya sekarang sudah mereka berbaju dan lain sebagainya. Seperti ini kan Papua yang merubah satunya, akhirnya merubah mindset masyarakat adat itu sendiri. Tetapi harus kita akui hukum adat itu sebagai kekayaan hukum nasional. Bang Faisal belum jawab pertanyaan saya, seberapa parah nih hukum di Indonesia kalau kita bandingkan dalam stadium 1, 2, 3, 4, 5? Kalau mengukur itu kita relatif. Dari segi kacamata yang mana. Saya tidak berani mengukur kita sudah dalam stadium sekian tidak. Menurut kacamata pengacara atau advokat? Kalau secara hukum dari beberapa kasus yang ada, ya ini permainan oknum. Oknum lah yang akhirnya membuat kondisi penegakan hukum di mata masyarakat itu menjadi parah. Karena oknum yang bermain. Oknum yang seharusnya mereka tahu bahwa mereka tidak boleh melakukan pelanggaran hukum, malah mereka menjadi orang pelakunya. Yang melakukan praktek pelanggaran hukum itu. Ya. Akhirnya itu yang memunculkan sifat apatis dari masyarakat. Sudahlah, biarkan hukum saja. Sudah begitu ya. Mereka sudah begitu. Ini yang memperparah hukum Indonesia. Akhirnya apa? Banyak investor yang lari, misalnya seperti berefek itu. Sampai ke situ ya? Bisa. Karena kita sekarang ini untuk Kepulauan Riau sendiri, saya tidak bicara masalah Tanjung Pinang. Kepri secara umum itu kita berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Betul. Singapura, Malaysia. Dengan banyaknya aturan-aturan baik yang di tingkat daerah, perda dan lain sebagainya, dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh pusat, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, banyak yang menghambat iklim investasi juga. Akhirnya banyak beberapa investor akhirnya menarik diri. Berapa banyak perusahaan-perusahaan asing yang ada di Batam misalnya, itu akhirnya menutup pabriknya. Imbasnya apa? PHK besar-besaran. Habis ya? Ya. Hari ini dengan kondisi COVID yang seperti ini, perusahaan di Lagoy misalnya harus mem-PHK 500 orang lebih. Dan bahkan salah satu resort terbesar akan tutup nih. Iya. Akan tutup. Nah, ini kan imbas juga. Karena mungkin kalau seumpamanya pemerintah bisa memproteksi dengan aturan yang kuat, bisa memberikan keyakinan kepada pengusaha, kepada masyarakat, ya? Mungkin itu bisa diselamatkan. Ada program-program tertentu bagaimana menyelamatkan, melindungi masyarakat itu, saya rasa itu bisa terselamatkan. Pertanyaan saya masih sama. Ini bisa 3 part ini kayaknya. Pertanyaan saya masih sama. Sebagai praktisi hukum, secara pribadi atau personal, seberapa parah hukum di Indonesia? Secara pribadi, kita miris juga, tetapi stadium berapa? Saya tidak bisa. Itu lagi. Saya katakan sulit ya. Saya bukan orang eksak. Tidak saya bisa bicara angka ya. Tidak bisa bicara angka karena saya punya traumatik terhadap
angka-angka itu sendiri. Oke. Ya, untuk sama kita ketahui Bang Faisal ini juga selaku pengacara atau advokatnya BUMD Kota Tanjung Pinang ya. Yang saat ini sedang ramai. Tapi sebenarnya yang ramai bukan BUMD-nya, personnya kan, oknumnya kan. Oknum. Oke. Semoga insyaallah dimenangkan ya. Kasus itu dimenangkan atau dikalahkan bahasanya? Saya tidak pernah mengatakan kasus itu menang atau kalah. Apa bahasa yang tepat? Saya selalu melihat perkara itu sesuai dengan porsinya. Dengan porsinya. Makanya saya katakan tadi, sepanjang kita bisa membuktikan sebaliknya, sepanjang kita bisa memberikan pembuktian yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukumnya, hakim yang menilai nanti. Hakim ya. Iya. Artinya bukan menang kalah, tapi kembali ke... Kalau memang itu kesalahannya, maka konsekuensinya klien harus memang mempertanggungjawabkan dengan konsekuensi hukumnya. Tetapi kalau memang bukan dia yang melakukan, maka negara dalam hal ini kan kepolisian, kejaksaan, hakim itu juga harus berani memiliki mental untuk membebaskan dia. Kan seperti itu. Bisa hukum salah sasaran? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Penyebabnya? Penyebabnya tadi karena pembuktian yang lemah. Kembali lagi. Bisa zalim. Bisa zalim ya jatuhnya ya. Bisa zalim. Nah, kayak prinsip hukum itu kan lebih bagus membebaskan satu orang yang tidak bersalah daripada memenjarakan 1.000 orang. Seperti itu. Jadi 1.000 orang yang dipenjara tidak bersalah dia. Gitu kan. Ngapain itu ya? Nak buat apa ya? Bang Faisal, terbalik ya. Sebelum kita closing, pengacara ini sering diidentikan orang yang akan mengisi neraka. Karena kebohongan. Jadi terbalik tadi. Lebih bagus membebaskan 1.000 orang daripada memasukkan 1 orang yang tidak bersalah. Kan ini kan kita zalim kalau seumpamanya memasukkan orang yang memang kita tidak yakin. Hakim itu kalau dia tidak yakin, dia jangan menjatuhkan vonis. Lebih bagus dia membebaskan orang daripada kalau dia menjatuhkan vonis dengan ketidakyakinan dia bahwa bukan dia pelakunya. Memang zalim ya? Iya. Hakim bisa dibayar tidak? Nah itu saya tidak bisa komen itu karena itu bukan berbahaya. Jangan dijawab, jangan dijawab, berbahaya. Kena panggil, kena ciduk dua-dua nanti. Itu intermezzo saja, Bang Faisal. Tadi bicara, saya katakan bahwa stigma yang muncul adalah bagaimana seorang pengacara salah satu pengisi neraka terbanyak. Tak takut deh? Enggak juga. Ya, itu hanya stigma ya. Iya, stigma. Itu kan hanya orang melihat dari sisi pengacara itu seolah-olah membela yang salah, membela yang salah. Padahal ada pembela korban juga pengacara itu yang benar-benar dia membela orang-orang yang tidak bersalah. Kan ada juga pembela korban kan? Membela korban dan lain sebagainya. Itulah tadi. Ketika kita membela hanya sekedar untuk menerima bayaran, berbeda dengan kita membela dengan hati nurani kita. Kita mau menjadi lawyer yang mana? Itu tinggal pilihan memilih kita, ya? Tinggal memilih. Dan masyarakat yang memilih dan memilah lawyer mana yang dia anggap layak untuk menangani kasus-kasusnya. Saya tidak, karena lawyer itu tidak boleh berpromosi. Lawyer tidak boleh beriklan. Tidak boleh. Karena kode etiknya tidak boleh. Contoh promosinya gimana? Misalnya beriklan. Tak boleh ya? Tidak boleh beriklan. Memasang ingin dibela kasusnya silakan hubungi saya, tak boleh. Tidak bisa. Oh iya ya? Tidak boleh. Itu atau Kapua pernah tengok salah satu iklan? Tak pernah. Tidak ada. Itu melanggar kode etik. Tetapi mengiklankan diri untuk dinikahi boleh? Itu boleh. Banyak. Biro jodoh. Bukan biro hukum. Bang Faisal, apa pesan Bang Faisal sebelum kita closing di podcast Melayu saya ini? Ya. Untuk hukum Indonesia. Saya hanya mengedepankan satu adagium dalam bidang hukum itu sendiri. Ya. Tegakkan keadilan. Tegakkan keadilan meskipun langit runtuh. Tegakkan keadilan meskipun langit runtuh. Artinya apa? Bahwa kita memang harus benar-benar terus menegakkan keadilan, menyuarakan keadilan itu apapun kondisinya. Bahkan seorang yang bersalah pun berhak untuk adil, didapatkan keadilan. Iya. Karena ada prinsip hukum ketika seseorang itu diduga, kan masih diduga nih. Diduga melakukan tindakan hukum ataupun tindak pidana, ada asas praduga tidak bersalah. Sebelum dia divonis,
dijatuhkan vonis yang berkekuatan hukum tetap, kita wajib sebagai masyarakat wajib menganggap dia bukan pelakunya. Oke, sebelum dijatuhkan vonis. Sebelum vonis itu berkekuatan hukum tetap. Oke. Jadi kalau sudah tidak ada upaya hukum, masih ada upaya hukum, kita wajib menyatakan dia belum dianggap bersalah. Tetapi kalau vonis itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka itu baru bisa katakan vonis itu bisa dinyatakan orang itu bersalah. Okay. Nah, jadi tidak bisa kita lakukan menjudge orang ini begitu ditangkap, dia ada pelakunya, nggak bisa. Kita tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum, azas praduga tidak bersalah. Oke, Bang Faisal, terima kasih. Kata Bang Faisal, tetap tegakkan keadilan meskipun langit runtuh, ya. Bang Faisal, kita sampai kepada Q&A, question and answer. Tak banyak pertanyaan saya. Panjang nih. Hanya 3 pertanyaan saja. Mudah-mudahan bisa jawab. Tetap menjadi pengacara atau menjadi seorang pembisnis? Pengacara. Pengacara tak dibayar membela keadilan atau dibayar mahal tanpa keadilan? Membela kebenaran tanpa bayar. Ini hati ya? Ya. Oke, sekolah lagi atau menikah lagi? Sekolah lagi. Karena prinsipnya saya mengedepankan prinsip belajar seumur hidup sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Jadi sekolah lagi atau nikah lagi? Belajar lagi. Belajar lagi. Menikah lagi atau tambah anak lagi? Tanpa anak lah. Tambah anak. Oke, Pak Faisal, terima kasih. Terima kasih berbagi di podcast Melayu Bayangkara, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.